Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi kesehatan. Semoga semua juga diberi kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam video ini saya akan membahas mengenai penderita sakit mah dalam menghadapi bulan Ramadan. Sakit mah sudah tidak asing lagi. Kita sering mendengar sakit mah. Apa itu sakit mah? Yang sering beredar itu sakit mah itu sakit perut. Nah, sebenarnya apa itu sakit mah? Sakit mah adalah istilah untuk sejumlah gejala yang tidak nyaman yang terasa di bagian perut bagian atas. Apa saja? Seperti nyeri perut, perih, kembung, begah, dan rasa terbakar di ulu hati. Apakah ada faktor pemicu yang menyebabkan sakit mah? Oh, pasti ada. Faktor pemicunya salah satunya adalah pola makan yang tidak teratur. Bagi sebagian orang, terkadang tidak nafsu makan menjadi alasan mereka tidak mau makan, atau tidak ingin makan karena ya hanya tidak ingin saja, karena tidak terbiasa sarapan. Contohnya akhirnya melewatkan sarapan pagi dan akhirnya hanya sarapan makan siang dan sore atau malam. Lalu apalagi mengonsumsi makanan yang mengandung banyak gas, stres dan emosi. Tapi stres dan emosi sepertinya masih bisa kita tekan karena kita puasa. Disarankan untuk terus bersabar agar tidak terlalu cepat marah. Berpuasa selama bulan Ramadan itu memang terasa sangat berat bagi penderita sakit mah. Karena apa? Karena penderita sakit mah yang kerap dianjurkan untuk tidak boleh melewatkan waktu makan. Tapi bukan berarti penderita sakit mah tidak boleh menjalankan rutinitas ibadah bulan puasa. Jadi ada beberapa tips yang akan saya terangkan di sini agar penderita sakit mah juga bisa menikmati indahnya bulan Ramadan, menikmati ibadah bulan Ramadan. Jadi apa saja tipsnya? Yaitu makan secukupnya saat sahur dan berbuka puasa. Jadi diharapkan agar makan makanan itu hanya yang ringan-ringan dulu, karena kita kadang sudah terbawa nafsu ya. Jadi sebelum buka puasa sudah menyiapkan berbagai rentetan makanan dari siang atau menjelang buka puasa. Jadi makan makanan berat langsung kita makan, padahal itu bisa memicu gas. Jadi sebisa mungkin makan makanan yang ringan. Setelah makanan yang ringan baru kita bisa makan makanan yang berat. Jangan makan terburu-buru. Makan terburu-buru atau sambil mengobrol itu bisa memicu gas. Apalagi saat mengobrol itu ada udara yang masuk ke dalam pencernaan, ke dalam perut, itu akan menyebabkan gas berat. Yang ketiga, hindari makanan pemicu sakit mah. Seperti apa? Makan makanan yang harus dihindari, makanan yang mengandung banyak lemak, makan makanan cepat saji seperti sosis, pizza, atau makan makanan yang terlalu asam, atau makan makanan seperti acar. Yang keempat, pilih menu makan makanan yang tepat. Seperti apa menu makanan yang tepat? Tidak mengandung banyak lemak, ditambah lagi seringlah mengukus, memanggang, atau merebus agar tidak banyak minyak yang diproduksi oleh makanan. Jangan yang sering-sering digoreng-goreng, ditumis. Lalu apalagi? Makan makanan yang nggak mengandung banyak lemak, seperti daging, bagian dada atau ikan. Dan juga makan makanan buah yang tidak terlalu asam, seperti apel, pir, itu juga bagus. Lalu poin selanjutnya yang nomor 5, yaitu hindari tidur setelah sahur. Ini paling berat ya. Jadi saat habis sahur pasti godaan yang utama kayaknya langsung tidur. Nah, tapi ini harus benar-benar dihindari oleh penderita sakit mah. Kenapa? Saat tidur nanti makanan bisa sampai ke kerongkongan. Jadi sebisa mungkin kalau ingin makanan tidak kembali ke kerongkongan, tidur bisa sambil duduk. Jadi di belakang bahu ditaruh bantal dan duduk sambil tidur. Jadi harus tidur setengah duduk. Jadi bahu lebih tinggi daripada perut. Lalu tips selanjutnya apa? Tips selanjutnya adalah kendalikan emosi. Karena pada dasarnya kita puasa itu kan tidak hanya menahan lapar ya, tapi juga bagaimana caranya kita bisa mengontrol emosi. Emosi ingin marah, emosi
sedih, itu harus bisa kita kontrol. Jadi sekian tips-tips dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.